Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah merupakan petunjuk. Maka dalam kehidupan kita memerlukan hidayah. Kita membutuhkan hidayah. Oleh sebab itu, seorang senantiasa dia memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai muslim yang telah diberi hidayah oleh Allah dengan hidayah iman, hidayah Islam, kita senantiasa memohon di dalam salat kita. Setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hidayah, ai jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hidayah dan agar hidayah itu senantiasa melekat pada diri kita dan kita bisa istiqamah di atasnya? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah si'atus sadri. Kita harus berlapang dada dan kita siap menerimanya. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, maka kita harus siap untuk menerimanya. Oleh sebab itu, sebab utama untuk mendapatkan hidayah adalah kelapangan hati kita. Dan ini firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu," dan barang siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan dadanya. Ini difirmankan oleh Allah, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, hidayah Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima hidayah ini. Kemudian ketika kita memohon hidayah kepada Allah di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, maka wajib bagi kita untuk berusaha mencari hidayah. Tidak hanya sekedar kita membaca dan meminta saja, tapi ada usaha agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab mendapatkan hidayah adalah istidamatu dzikrillah taala. Senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita akan hidup ketika kita disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, dada kita akan menjadi lapang ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang difirmankan oleh Allah, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Bahwa yang menjadikan hati kita itu tenang, bahagia, nyaman adalah karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga agar kita mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas hidayah adalah tilawatu kitabillah. Memperbanyak untuk membaca kitabullah. Memperbanyak untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburinya, dengan memahami makna dan kandungannya. Membaca firman-firman Allah, memahami setiap kalimat, setiap ayat, dan kita mengambil faedah-faedah darinya. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ketika seorang ingin mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk membaca firman Allah, memperbanyak untuk membaca ayat-ayat Allah. Karena di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah tentang umat-umat terdahulu. Kisah-kisah para nabi dan rasul. Kisah-kisah orang-orang saleh, orang-orang yang beriman dari umat-umat terdahulu. Sehingga dengan itu kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil faedah dari kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, sebab mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas hidayah adalah at-tafakkuru fi makhluqatillah.
kita melihat, memperhatikan, tafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ciptaan Allah, langit, bumi, gunung, lautan, atau manusia atau hewan, pepohonan, kita perhatikan ciptaan Allah tersebut. Mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat langit yang begitu luas, yang begitu tinggi, tanpa ada tiang. Kita melihat ada matahari, ada bulan. Maka ini ada pencipta, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah firmankan di dalam ayatnya, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab." Sesungguhnya pada ciptaan Allah, langit-langit dan bumi-bumi, kemudian perbedaan antara siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi mereka yang mau mentadaburinya, bagi mereka yang mau mentafakurinya, bahwa itu semua adalah makhluk yang besar yang Allah ciptakan, dan itu adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mentafakuri diri kita, badan kita, jasad kita, kita punya rambut, kita punya mata, sampai semua organ tubuh kita, maka di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian perhatikan? Pada diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, agar kita mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas hidayah, rifqatus salihin al-akhyar. Kita bersahabat, kita berteman, kita berkawan, kita bermajlis dengan orang-orang saleh, yang ketika kita bermajlis dengan mereka, kita diingatkan dengan Allah, kita diingatkan tentang sunnah-sunnah, kita diingatkan dengan kebaikan, kita diberikan nasihat. Ini adalah majlis yang bisa menguatkan keimanan, majlis yang bisa mengokohkan istiqomah kita di atas hidayah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bersahabat dan berkawan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya teman-teman karib, sahabat-sahabat dekat, nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi bermusuh-musuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatan yang dibangun di atas takwa, persahabatan yang dibangun di atas keimanan, maka ini yang akan menjadi kekal. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seorang itu sesuai dengan agama temannya, maka perhatikan siapa teman dia. Kalau teman dia orang-orang saleh, teman dia adalah orang-orang yang istiqamah, maka kita bisa melihat secara zahir bahwa dia adalah termasuk orang-orang saleh tersebut. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman dia adalah orang-orang jahat, teman dia adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, teman dia adalah orang-orang yang ahli bidah dan orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka akan sama agamanya. Oleh karena itulah orang-orang Arab mereka menyebutkan as-sahibu sahib. Teman itu akan menyeret seorang. Teman akan menyeret seorang. Ketika kita berkawan dengan orang-orang saleh, maka kita akan terjaga keimanan kita, akan terjaga hidayah kita. Kemudian sebab yang terakhir di antara sebab-sebab hidayah adalah ad-du'a. Ad-du'a. Kita tidak boleh lupa untuk terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa ini senjata utama. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah di tangan Allah. Kita membutuhkan hidayah ini. Kita mengetuk dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mohonlah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian.
Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hidayah adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, hidayah, hidayah. Sebagaimana pada ayat dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka kita membaca doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah di atas hidayah dan terus diberikan istiqamah di atas hidayah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.